Emil Audero berpeluang besar menjadi kiper andalan timnas Indonesia saat menghadapi Cina pada putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya, kiper yang kini berkarir di Liga Italia itu tak memiliki statistik yang cukup ciamik. Peluang Emil Audero untuk menjadi pilihan utama timnas Indonesia dalam duel yang bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 5 Juni 2025 itu memang terhitung sangat besar. Sebab, kiper andalan skuad Merah Putih, Maarten Paes, dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Artinya, hal ini menjadi kesempatan bagi Emil Audero untuk mengukir debutnya bersama timnas Indonesia. Lantas, bagaimana kiprah-kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB itu bersama klubnya di Liga Italia? Berikut ulasan statistik Emil Audero di level klub sepanjang musim 2024-2025. Emil Audero mengawali musim pertamanya bersama Como di Serie A dengan persaingan yang cukup menantang, sebab dia harus bersaing dengan kiper kawakan asal Spanyol, Pepe Reina, yang jadi pilihan utama pada awal musim. Audero setidaknya harus menunggu 3 laga untuk mengukir debut bersama Como. Akhirnya, dia bisa bermain saat timnya menjamu Bolonya pada pekan keempat. Penampilan pertamanya berujung kebobolan 2 gol hingga laga berakhir imbang 2-2. Performa Audero bersama Como memang tak begitu mengesankan. Sebab dari 8 pertandingan gawangnya kebobolan 18 gol, pemain berusia 28 tahun ini tak pernah sekalipun mengukir clean sheet di Serie A 2024-2025. Performa inilah yang akhirnya mendepak Audero pada pertengahan musim. Como memutuskan merekrut kiper asal Prancis, Jean Butes, dari Royal Antwerp. Butes akhirnya jadi pilihan utama dan menyingkirkan Audero. Ex-kiper Juventus dan Inter Milan ini tak punya pilihan lain selain angkat kaki. Ia akhirnya memutuskan untuk memperkuat klub kasta kedua Liga Italia, Palermo, pada putaran kedua Serie B 2024-2025. Bersama Palermo di Serie B, kiprah yang diukir Emil Audero juga masih belum begitu menjanjikan. Sejak bergabung pada Februari 2025, dia memang langsung mendapatkan kepercayaan jadi kiper nomor 1. Akan tetapi, statistik yang diukir oleh ex-pemain timnas Italia U21 itu masih jauh dari harapan. Sebab, dari 9 pertandingan di ajang Serie B 2024-2025, gawangnya tercatat sudah kebobolan 14 kali. Jumlahnya memang lebih sedikit dibandingkan ketika bersama Como. Namun, yang perlu dicatat ialah persaingan Serie B tak sekompetitif kasta tertinggi. Selain itu, Audero juga hanya bisa mengukir 2 kali clean sheet bersama Palermo. Dengan kata lain, Audero harus bisa memperbaiki performanya pada sisa akhir musim ini. Sebab, Patrick Kluivert membutuhkan kiper yang tangguh untuk bisa membendung ancaman Cina pada Juni mendatang. Bagi Emil Audero sendiri, duel melawan Cina pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini jadi momen yang amat dinantikan. Sebab, dia akhirnya punya kans untuk bisa mengukir debutnya bersama skuad Garuda. Saya tidak bermain saat pemanggilan pertama, tetapi saya sudah tahu bahwa saya akan bermain pada tanggal 5 Juni di Cina, karena penjaga gawang lainnya sedang diskors, ujar Audero dikutip dari Tutto Mercato Web. Jika menilik ke belakang, proses naturalisasi yang harus dijalani Emil Audero memang menjadi salah satu yang paling alot. Sebab, meski dia lahir di Indonesia, keputusannya menjadi WNI harus melewati pertimbangan yang panjang. Dia sebetulnya jadi salah satu incaran Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi pada 2021. Sayangnya, ketika itu tidak ada tanda-tanda ketertarikan dari pemain kelahiran 18 Januari 1987 ini. Bahkan, ayahnya, Edi Mulyadi, juga dikabarkan tak memberi restu. Drama inilah yang sempat menimbulkan kontroversi dan memantik kekecewaan di kalangan fans skuad Garuda. Setelah tarik ulur bertahun-tahun, ia akhirnya resmi menjadi WNI pada Maret 2025 ketika melakukan sumpah di KBRI Roma, Italia. Pelatih kiper timnas Indonesia, Sjoerd Woudenberg, mengungkap alasan menghapus postingan foto dengan Cyrus Margono dan Emil Audero di akun Instagramnya, @SjoerdWoudenberg. Woudenberg lebih dulu mengunjungi Audero di Italia. Dia mengunggah video latihan penjaga gawang Palermo FC itu pada 18 April 2025. Dari Italia, Woudenberg menuju Kosovo. Mantan pelatih kiper Dewa United itu memantau Cyrus Margono, penjaga gawang KF Dukakjini. Pada Rabu, 23 April 2025, Woudenberg sempat mengunggah fotonya bersama Margono. Namun sehari berselang, postingan itu lenyap. Woudenberg mengakui bahwa 2 unggahan itu memang sengaja dihapus, namun bukan karena mendapatkan intervensi.
tapi demi menghormati kiper lainnya. Tidak sama sekali. Saya juga menghapus foto di Palermo bersama Emil Audero, ujar Woudenberg kepada bola.com, Kamis, 24 April 2025. Karena bukan niat saya untuk terlalu menyoroti satu atau dua penjaga gawang saja, karena semua penjaga gawang itu penting. Itu sebabnya saya menghapus kedua foto tersebut. Jika kamu lihat foto-foto lainnya di Instagram saya selalu menampilkan semua penjaga gawang bersama-sama. Jelas Woudenberg, orang-orang lupa bahwa hal seperti itu bisa memberikan tekanan tambahan kepada para penjaga gawang. Dan itu bukan sesuatu yang saya inginkan, Woudenberg. Saya sedikit meremehkan perhatian yang muncul karena foto-foto itu. Juga karena ada orang-orang yang mengatakan hal-hal buruk tentang para penjaga gawang yang sekarang ada di skuad. Dan bagi saya, semuanya harus tetap penuh rasa hormat. Kalau tidak, saya cukup hapus saja fotonya. Tutur pelatih kiper berusia 38 tahun tersebut. Dinaturalisasi pada bulan lalu, Audero telah 2 kali masuk skuad timnas Indonesia pada Maret 2025. Sementara Margono masih belum mendapatkan kesempatan setelah menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Maret 2024. Tujuan Woudenberg mendatangi Audero dan Margono diyakini untuk mempersiapkan penjaga gawang buat timnas Indonesia di 2 pertandingan terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan kehilangan Maarten Paes untuk melawan timnas Cina pada 5 Juni 2025 karena akumulasi kartu, sehingga Audero mempunyai peluang menjadi starter, dan Margono memiliki kans dipanggil. Kenyataan tak sedap menerpa timnas Indonesia jelang 2 laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Salah satu pemain andalan di lini pertahanan, Kevin Dix, kini tengah berurusan dengan tim medis. Bek kanan berusia 28 itu diterpa cedera yang tak enteng saat memperkuat klubnya, FC Copenhagen, dalam lanjutan Liga Denmark, Minggu, 13 April. Di pertandingan melawan Brøndby, Kevin Dix cuma bermain selama 23 menit sebelum akhirnya ditarik keluar. Jika pemulihan lancar, Kevin Dix diperkirakan baru bisa kembali merumput pada akhir musim 2024-2025. Itu berarti, duel kontra Brøndby merupakan duel terakhir Kevin Dix bareng FC Copenhagen sebelum hijrah ke Bundesliga, Jerman, bergabung dengan Borussia Mönchengladbach mulai musim depan. Hal ini jelas kabar yang tak sedap bagi tim pelatih timnas Indonesia, juga fans setia. Soalnya, peran krusial Kevin Dix sangat diperlukan saat menjamu timnas Cina dalam matchday 9 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dan lawatan ke Jepang di pertandingan terakhir. Meski begitu, skuad Garuda tak perlu hanyut dalam kesedihan dan kecemasan. Indonesia masih punya banyak stok untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Kevin Dix. Pemain pertama yang harus dipertimbangkan untuk menggantikan Kevin Dix di sektor kanan pertahanan adalah Sandy Walsh. Keduanya punya tipikal serupa yakni disiplin dalam bertahan serta punya naluri menyerang yang mumpung. Secara postur, bek 30 tahun ini juga oke. Dengan tinggi 183 cm, Sandy Walsh terlihat kokoh serta berwibawa. Duel-duel bola atasnya juga maknyus bagusnya. Lalu ada Eliano Reinders. Dijuluki pemain multifungsi, Eliano Reinders bisa diplot di sebagai bek kanan. Jika tim pelatih menerapkan 3 bek seperti melawan Bahrain di laga terakhir, Eliano Reinders bisa diberdayakan sebagai bek sayap seperti yang dilakoni Kevin Dix. Serba komplit, Eliano Reinders tipikal pemain yang cepat dan kuat dengan akurasi operan yang paten. Penempatan dirinya saat menerima atau menunggu bola juga terbilang lihai. Ia juga pandai mengelabui pemain lawan dengan pergerakan tanpa bola. Dan jangan lupakan juga, kita masih mempunyai Asnawi Mangkualam. Sebenarnya, posisi bek kanan sempat melekat kepada satu pemain lokal yang kini merumput di Liga Thailand bersama Thaiport, yakni Asnawi Mangkualam Bahar. Sayang, performa Asnawi dirasa kurang padu bersama gerbong diaspora Indonesia asal Eropa. Padahal Asnawi sempat menjadi pemain andalan hingga menjabat sebagai kapten tim. Namun, ada penurunan performa ketika Asnawi membela negara, sehingga namanya tidak masuk dalam daftar panggil tahun ini. Terakhir, Asnawi membela nama Indonesia di Piala AFF 2024. Setelah itu, dia tersingkirkan dengan kedatangan Kevin Dix. Padahal, sebelumnya Asnawi selalu jadi pilihan utama. Dia juga banyak disanjung karena karakter bermain dengan fighting spirit tinggi. Sayang, di Piala AFF dia menuai kritikan, lantaran dia sering kehilangan bola setelah melakukan skill individu.